Baiklah, saya Vincentia Gita Stefani akan menjelaskan salah satu materi dari geografi penduduk yang berjudul Sumber Data Kependudukan. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang sumber data kependudukan, saya akan menjelaskan apa itu data. Data adalah sesuatu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan parameter tertentu. Contohnya adalah jumlah penduduk, data nilai mahasiswa, serta laporan perusahaan. Kegunaan dari data tersebut adalah menyusun perencanaan yang sifatnya kuantitatif, yaitu dasar perencanaan pembangunan di segala bidang. Sumber data kependudukan itu adalah yang secara umum yaitu badan-badan resmi berbentuk angka, grafis maupun gambar. Ada juga beberapa bentuk sumber data kependudukan dalam bentuk catatan asli, seperti sensus, survei, serta catatan kantor. Ada juga beberapa sumber data kependudukan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama yaitu sumber primer. Contohnya adalah segala catatan-catatan asli seperti sensus, survei, serta terbitan resmi yang diolah secara sistematis. Yang kedua adalah sumber sekunder. Data yang diolah dalam bentuk buku teks maupun karya tulis. Sumber-sumber data penduduk yang sering kita dengar yaitu sensus, survei, serta registrasi. Sejarah dari ketiga data kependudukan tersebut adalah: yang pertama, sensus. Masyarakat yang boleh melakukan sensus memenuhi syarat ada dua, yaitu masyarakat de jure, yaitu masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah tertentu. Dan yang kedua itu ada de facto, penduduk yang berdomisili dan bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sensus itu lebih bersifat individu, bersifat universal, dan diselenggarakan secara serentak di seluruh negara. Keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari hasil sensus adalah geografi dan migrasi penduduk, kelahiran dan kematian, rumah tangga, serta karakteristik sosial demografi. Sejarah sensus ini adalah sensus dilakukan di Italia, Sisilia, dan Spanyol pada abad ke-16 dan ke-17 untuk tujuan militer serta pemungutan pajak. Sensus pertama dilakukan pada tahun 1918 oleh Raffles, dilanjutkan oleh pada zaman Belanda tahun 1930. Kemudian dilanjutkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1961. Yang kedua ada survei, yaitu hanya mencacah sebagian penduduk saja. Hanya diambil sampel. Digunakan sebagai pelengkap data dari hasil sensus. Survei dilakukan dalam metode sampling atau secara tidak menyeluruh. Yang ketiga ada registrasi, yaitu kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa lahir dan mati serta segala kejadian penting yang merubah sipil seseorang sejak dia lahir sampai akhirnya ia mati. Contohnya ada perkawinan, perceraian, adopsi anak, serta migrasi penduduk. Registrasi ini disebut sebagai registrasi vital atau statistik vital. Registrasi ini terus-menerus terjadi sesuai dengan kejadian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian data. Yang pertama yaitu partisipasi dan kerjasama masyarakat. Yang kedua,
masalah geografis wilayah. Yang ketiga, tenaga pencacah baik atau tidak. Yang keempat, pelaksanaan di lapangan. Dan ada juga beberapa penyebab kesalahan dalam melakukan sensus dan survei. Yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan kelengkapan perencanaan penduduk antar kelompok umur yang berbeda. Yang kedua, adanya misstatement yang tercacah. Dan yang ketiga, faktor ketidaktahuan yang menyebabkan seseorang mengarang. Dan yang kelima adalah faktor kesengajaan agak sulit diterangkan. Sekian dari penjelasan topik saya ucapkan terima kasih.